Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, menyembah Tuhan di pagi hari ini di rumah Tuhan GSJ Ebenezer Ambengan 2. Kami ucap syukur kalau kami bisa datang ke rumah Tuhan, memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan, karena kami tahu sepanjang malam Tuhan sudah menolong kami, melalui kami, dan sepanjang hari ini sebelum kami mulai segala aktivitas kami bersyukur datang ke rumah Tuhan. Kami sekarang saatnya kami sedikit merenungkan firman Tuhan, berkati kami semua agar kami siap melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Dan kami bisa melakukan firman Tuhan dan kami akan menikmati mujizat firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita bisa datang kembali di rumah Tuhan yang secara onsite. Bapak Ibu datang di rumah Tuhan Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer Ambengan 2 Surabaya, puji Tuhan. Maupun Bapak Ibu yang berdoa pagi melalui tayangan YouTube live streaming Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer. Sama-sama kita bisa mengikuti dan menikmati ibadah doa pagi kita. Baik yang onsite, yang hadir saat ini maupun yang online, tapi di rumah masing-masing, tapi tetap bisa mencari Tuhan di pagi hari ini. Nah, sekarang kita akan membaca WPD kita, waktu pribadi dengan Allah, yaitu pembacaan Alkitabnya, kitab renungan selama 2 tahun. Sekarang di dalam Mazmur pasal 122 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang di rumah. Doa sejahtera untuk Yerusalem, nyanyian Jara Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa dalam purimu. Oleh karena saudaraku dan temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Puji Tuhan. Mazmur ini yang ditulis oleh Raja Daud ketika dia ingin berziarah ke Yerusalem, ke Bukit Sion. Di sana ada rumah Tuhan, ada bait Allah. Biasanya orang Israel kalau mau beribadah setahun 3 kali untuk berziarah, beribadah ke rumah Tuhan, memuliakan Tuhan, mengingat tentang pertolongan Tuhan yang telah mereka rasakan sampai keturunan Raja Daud ini. Dan Raja Daud ini berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Wow, Daud berkata, I was be glad when they say come to me, said, dikatakan datang ke rumah Tuhan, into the house of the Lord, datang ke rumah Tuhan, bersuka cita, bahagia. Bapak Ibu bisa perhatikan, Daud bersuka cita, berbahagia bukan karena apa-apa, tapi ketika orang datang berkata, mari kita ke rumah Tuhan, Daud langsung bergairah, dia bergembira dan dia berbahagia. Sebenarnya Bapak Ibu tahu bahwa siapa Daud ini? Daud seorang raja, dia punya jabatan sebagai raja, dia punya istana, dia punya pasukan. Tapi yang membuat bahagia dia apa? Bukan jabatan sebagai raja. Ketika orang datang, mari kita ke rumah Tuhan, Daud bersuka cita, Daud berbahagia. Wow, bukankah itu yang diinginkan manusia duniawi? Kalau punya jabatan, pasti bahagia. Lalu siapa Daud selain dia punya jabatan sebagai raja? Tentu fasilitas, kekayaan, harta melimpah. Betul? Pejabat-pejabat yang biasa saja di pemerintahan itu penuh berkat, penuh jabatan, punya ada otoritas, dan penuh kekayaan. Nah Daud, kekayaan, harta melimpah. Tapi yang membuat bahagia dia bukan karena harta melimpah, kekayaan. Yang membuat bahagia, mari datang ke rumah Tuhan. Daud bergembira, bersuka cita. Artinya apa? Harta tidak membuat dia bergembira, bersuka cita. Jabatan sebagai seorang raja tidak membuat dia gembira. Tapi membuat dia bersuka cita, bergembira adalah mari datang
datang ke rumah Tuhan. Wow, hatinya bergelora, hatinya bergairah. Amen. Ketika orang datang, mari datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu yang datang secara onset, datang berdoa di gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer Jalan Ambengan 2. Bangun jam 4, bangun setengah 5 berangkat menuju ke rumah Tuhan. Pasti bergembira sama seperti Daud. Saya rasa hal yang sama, Daud bergembira seperti Bapak Ibu yang nanti. Ya mungkin juga secara online, Bapak Ibu bangun di rumah jam 4 atau setengah 5 untuk siap-siap menanti doa pagi bersama di rumah. Dengan tayangan live streaming YouTube channel. Bergembira. Saya rasa itu yang juga hal yang sama Raja Daud dan Bapak Ibu yang ada di rumah Tuhan. Secara onsite maupun yang di rumah. Membangunkan diri untuk siap-siap beribadah berdoa pagi. Wow. Amin. Berarti Bapak Ibu sama seperti Raja Daud. Bergembira. Kenapa? Bukan karena jabatan. Bergembira bersuka cita. Kenapa? Bukan karena harta kekayaan. Justru itu yang dicari orang dunia tidak kenal Tuhan. Kekayaan, jabatan melimpah. Padahal Bapak Ibu kekayaan, jabatan semua terbatas. Betul? Tubuh, jiwa, dan roh. Manusia hanya memikirkan bagaimana tubuhnya bisa menikmati dengan jabatan, dengan kekayaan. Ingin dihormati dengan punya kedudukan yang besar. Bangga kalau dipuji, bangga kalau dipuja-puja. Tapi Daud tidak. Apa kita mau bahagia bagi Daud? Bukan itu. Harta juga melimpah. Harta melimpah. Apa itu bahagia? Bisa ngelencet ke luar negeri. Bisa jalan-jalan ke pulau-pulau indah di 38 provinsi di Indonesia. Apa itu bahagia? Tidak. Karena semua dibatasi. Umur kita paling banyak, Alkitab sudah menentukan dari sebab apa pertama paling banyak 70 tahun. Lebih dari itu kalau di bonus 80 tahun. Saya itu kebanggaannya sakit penyakit. Bukannya harta kebanggaannya, bukan jabatan, tetapi sakit penyakit. Kalau udah kena sakit penyakit, bisa makan enak, punya makanan enak, tapi belum tentu bisa merasakan nikmatnya makanan. Punya tempat tidur yang mewah, bed cover, spring bed yang nyaman, tapi tidak buat membuat itu nyenyak. Kalau sudah kena sakit penyakit, betul? Punya uang banyak, tapi kalau udah kena asam urat, tensi, kolesterol, gula darah, nggak bisa jalan-jalan kemana-mana, betul? Semua dibatasi. Yang manusia di dunia yang memikirkan tubuh dan jiwa, rasa kenyamanan. Jiwa, ngelencet jalan refreshing, ya itu betul dibutuhkan. Tapi lupa dengan namanya roh. Kebutuhan roh itulah yang membuat kita hidup dan menikmati hidup itu. Amin. Dan kebutuhan roh itu dalam hidup kita. Selain di dunia bisa menikmati kebutuhan jasmani dan jiwani, tapi kebutuhan roh itu yang akan menentukan kita masuk ke kekekalan. Kekekalan apa? Neraka, penyiksaan api selama-lamanya, atau kekekalan, kebahagiaan, sukacita, tidak ada sakit penyakit, tidak ada keretakan gigi, yaitu surga. Amin. Itu namanya kebutuhan roh. Tapi berapa presentasi manusia duniawi memikirkan itu? Daud tidak bilang itu membuat dia bahagia, baik di bumi atau nanti di surga. Yang membuat dia bahagia, come to the Lord, into to the house of the Lord. Masuk, datang ke rumah Tuhan. Pertanyaannya, ada apa sih di rumah Tuhan? Wow. Sekali lagi, rumah Tuhan atau gereja bukanlah gedungnya. Gedung besar pasti ada sukacita. Gedung besar, gereja besar pasti bahagia, enak. Wah, gereja besar, gereja saya. Bukan itu membuat kita bahagia. Yang mau kita bahagia datang ke rumah Tuhan bukan karena gedungnya. Di mana kita bisa menikmati hadirat Tuhan, di mana kita menikmati firman Tuhan, di mana kita menikmati kasih Tuhan yang diberitakan dalam gereja, dalam rumah Tuhan. Amin. Waktu Daud dan orang Israel mau ke Bukit Sion, wow, itu berapa puluh kilometer dia harus datang ke sana. Dia harus melewati lembah-lembah, berapa puluh meter.
harus datang ke rumah Tuhan. Artinya ada perjuangan. Itu pun kalau keadaan tubuh sehat bugar ya. Kalau udah mulai sakit, asam urat, kolesterol, pasti males mau datang ke rumah Tuhan. Betul? Betul. Tapi ya orang-orang Israel dan Daud berkata, mari datang ke rumah Tuhan. Wow, datang ke rumah Tuhan seolah kayak datang ke istana. Siapa yang senang mau datang ke istana Presiden Joko Widodo, Jalan Merdeka di Jakarta? Ada makanan melimpah, ketemu orang nomor 1 di Indonesia, nanti ada paparazi yang foto-foto buat kita selfie. Wow, saya pernah ke istana negara loh. Wow, betapa bahagia saya loh. Bertemu para pejabat, para menteri, Bapak Presiden, betapa bahagia. Itu secara duniawi. Tapi Daud kepada kita semua orang percaya, kebahagiaan adalah ketika orang berkata, let's go to the church, let's go to the temple of God. Mari datang ke rumah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati sukacita Tuhan. Bukan karena ke rumah Tuhan karena melayani, puji Tuhan bisa menikmati dan melayani, tapi bukan karena tampil diri ingin dipuji. Kalau nggak melayani, nggak mau datang ke rumah Tuhan. Mentang-mentang punya karunia nyanyi, punya karunia main musik, punya jabatan dalam gereja. Kalau tidak punya jabatan, tidak punya karunia, tidak ada jadwal pelayanan, tidak mau datang ke rumah Tuhan, itu salah. Tidak seperti Daud. Tapi kita datang ke rumah Tuhan pertama karena kita pengen menikmati hadirat Tuhan. Pengen mendapatkan sukacita Tuhan. Pengen mendengar suara Tuhan. Apa yang ingin Tuhan katakan pada kita pagi ini. Ingin dikoreksi. Timotius katakan firman Tuhan itu adalah untuk mengkoreksi diri kita. Mempelajari kebenaran firman Tuhan. Supaya apa sepanjang hari ini atau kemarin perbuatan salah apa yang sudah saya lakukan. Melalui firman Tuhan kita dengar pagi hari ini. Amin. Dan berita sukacita apa yang Tuhan ingin sampaikan pada pagi hari ini, supaya sepanjang hari ini kita bisa bahagia. Mazmur 27 ayat 4 dikatakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ada amin? Amin. Wow, ternyata Haleluya. ketika kita masuk ke rumah Tuhan, ada berkat yang luar biasa. Sekali lagi, bukan karena gereja yang besar atau gerejanya kecil, tidak. Yang penting di mana ada hadirat Tuhan. Di Eropa gereja-gereja besar, tapi hanya sebagai wisata rohani, bukan tempat ibadah. Karena orang-orang di Eropa sudah malas beribadah. Gereja yang besar, bahkan banyak gereja di Eropa yang dijual. Karena sudah tidak ada lagi orang mau datang beribadah. Bahkan dijual dan dijadikan masjid. Gereja di Eropa. Hanya dijadikan wisata rohani. Gereja tempat kita beribadah, tempat kita memuliakan Tuhan, tempat kita bersyukur. Menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan, menikmati firman Tuhan yang diberitakan. Janganlah engkau menghindari pertemuan-pertemuan yang biasa diadakan. Selama masih ada kesempatan gereja, puji Tuhan, 3 tahun kita lewati pandemi. Rasanya ke gereja dilarang oleh pemerintah. Gimana rasanya? Tapi Tuhan baik. Kita masih diberi kesehatan, sehingga masih bisa kesempatan datang ke rumah Tuhan untuk beribadah dan untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Itu harus kita ingat, syukuri kalau masih bisa lewati pandemi. Kalau nggak bisa, ya sudah hilang banyak orang yang dipanggil Tuhan karena virus COVID-19. Berarti sudah tidak bisa menikmati ibadah. Sudah tidak bisa melayani pekerjaan Tuhan. Kalau Bapak, Ibu dan saya bisa datang pagi ini ke rumah Tuhan, bisa menikmati hadirat Tuhan, sukacita Tuhan, firman Tuhan, bahkan bisa melayani Tuhan, itu karena Tuhan masih beri kesempatan kita hidup. Amin. Dan menikmati berkat Tuhan dan rumah Tuhan. 3 berkat. Kenapa Daud bersukacita, beribadah, datang ke rumah Tuhan. Berkat pertama, menikmati kuasa Tuhan. Amen. Berkat kedua, menikmati kasih Tuhan. Amen. Berkat ketiga, menikmati firman Tuhan. Amen. Kiranya 3 berkat itu akan menolong kita, mengingatkan. Amen. Mari datang ke rumah Tuhan. Selama Tuhan izinkan kita ada kesehatan untuk datang ke rumah Tuhan. Kesempatan ada berkat untuk datang ke rumah Tuhan. Amen. Amin. Menikmati apa? Kasih Tuhan. Menikmati apa? Kuasa Tuhan di rumah Tuhan masih terjadi. Dan menikmati apa? Firman Tuhan yang masih diberitakan. Kita harus terima itu. Karena
Kalau sudah datang akhir zaman, sulit kita datang ke gereja, sulit kita akan baca firman Tuhan. Kita sulit kita menerima khotbah firman Tuhan. Karena ada masa-masa terjadi. Ketika diberi kesempatan, keadaan Bapak Ibu baik-baik saja, datanglah ke rumah Tuhan. Beribadahlah, memuji, memuliakan Tuhan. Nikmati firman Tuhan, nikmati kuasa Tuhan, nikmati sukacita di rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak dalam surga, terima kasih kami yang sudah datang beribadah di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau berkata seperti Daud. Betapa gembira dan sukacita dan bahagianya ketika orang berkata, mari datang ke rumah Tuhan. Mari kita datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, untuk memuliakan Tuhan. Maka kita akan menikmati kuasa Tuhan, kita akan menikmati kasih Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan, dan menikmati firman Tuhan di dalam rumah Tuhan. Sehingga kita akan mendapat kekuatan baru untuk melewati perjalanan hidup yang masih Tuhan izinkan untuk kita lewati. Dengan kita mau datang ke rumah Tuhan, beribadah, bersyukur, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau pagi hari ini sidang jemaatmu yang hadir di rumah Tuhan, Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer, Jalan Ambengan 2 yang datang pada pagi jam 5 ini, kami bersyukur, kami percaya apa yang sudah mereka lakukan datang ke rumah Tuhan tidak sia-sia. Mereka akan berbahagia seperti Daud. Juga Sidang Jemaat Allah GSJ Ebenezer yang beribadah di Tuhan di rumahnya masing-masing melalui tayangan YouTube channel pagi hari ini di doa pagi, mengikuti, menyaksikan, menikmati hadirat. Maka kami percaya berkat yang sama ada kepada sidang jemaat Allah Ebenezer di rumah kami masing-masing yang mengikuti dan menyaksikan doa pagi hari ini. Kayaknya berkat ilahi, damai sejahtera, sukacita, berkat kesehatan, berkat pekerjaan, usaha melimpah, memberkati seluruh sidang jemaat Allah Ebenezer beserta 13 atletnya yang ada di rumah maupun yang pagi hari ini ada di rumah Tuhan. Sehingga kami akan bersukacita seperti Daud. Betapa bahagia dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Karena itu kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Allah Ebenezer. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam keluarganya masing-masing, berkati dalam kesehatannya, berkati dalam pekerjaan serta usahanya, terlebih berkati setiap talenta yang Tuhan berikan untuk datang melayani Tuhan dengan sukacita. Dan Tuhan memberkati secara pemimpin rohani, hamba-hamba yang melayani, biar Tuhan urapi mereka dengan kekudusan Tuhan dan mengurapi mereka dengan kerendahan hati, bahwa mereka dipilih untuk melayani, menjadi hamba-hamba Tuhan, melayani di rumah Tuhan dengan kerendahan hati, semua karena Tuhan izinkan dan Tuhan urapi. Karena itu memberkati berkat yang sama, mulai dari Gembala Sidang Bapak Pendeta Triyogo bersama istri dan kedua putrinya, dan juga Wakil Gembala Sidang Bapak Pendeta Haryadi, penasihat gereja seperti Om Makayatu, Om Sani, Pak Rianto, dan juga 12 majelis gereja yang menjadi pemimpin di gereja ini, yaitu memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan usahanya, sehingga mereka kehidupan mereka menjadi teladan bagi sidang jemaat yang dipimpinnya beserta satelit ini. Juga setiap pastoral menjadi teladan para pendeta hamba Tuhan yang bekerja full timer di gereja ini bagi jemaatnya, juga bagi para pengerja yang ada melayani sebagai worship leader, guru sekolah minggu, asal kita, kolektan dan lain-lain yang ada di komisi, yang ada di satelit. Tuhan berkati mereka supaya mereka menjadi teladan berkat, sehingga semangat datang beribadah dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati gereja kami supaya kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi kesaksian dan membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan di rumah Tuhan ini dan menikmati berkat ilahi di rumah Tuhan Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer beserta satelit-satelitnya. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Berkati bangsa kami dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Biarlah hujan pertobatan, keselamatan, kesejahteraan, perlindungan terjadi di 38 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo bersama wakil dan para menterinya, kepala-kepala daerah seperti gubernur, wali kota, Bupati, Camat, Lurah, RW dan LT, aparat keamanan TNI dan Polri, Kejaksaan, KPK. Kayak itu memberkati mereka dengan mereka bekerja takut akan Tuhan, bekerja dengan penuh integritas, dan Indonesia boleh merasakan damai dan sukacita. Dan kami anak-anak Tuhan, umat Tuhan akan merasakan perlindungan Tuhan melalui Tuhan memakai mereka menjadi berkat bagi rakyat dipimpinnya. Terima kasih Tuhan. Kota Surabaya kami tinggal, kami bekerja, kami bersekolah, kami bergereja melayani Tuhan. Terima kasih kami bisa merasakan semua itu karena pertolongan berkat yang sama berkati juga kota Surabaya. Terima kasih Bapak. Terima kasih kami ucap syukur. Mari kita bangkit berdiri. Sekarang kami akan pulang berjumpa dengan keluarga kami
kembali di rumah masing-masing dan meninggalkan rumah Tuhan, kami percaya berkat yang sama pernyataan Tuhan ada dalam hidup kami. Seperti firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati dan melindungi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan memberkati dengan damai sejahtera. Tuhan memalingkan wajah dan memberikan kita sinar kemuliaan, dan Tuhan memberikan damai sejahtera mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali akan menjemput kita semua. Yang diberkati, kata bersama, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.